Mendengar firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang saya percaya akan mengubah paradigma kita berkenaan tentang kebahagiaan. Semua orang di dunia ini ingin hidup bahagia, betul nggak? Banyak orang ingin hidup bahagia, tapi kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Jangan kita akhirnya salah prioritas, akhirnya salah menentukan arah, salah menetapkan langkah kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Pagi hari ini saya akan bawa kita semua belajar firman Tuhan. Amin. Kita harus belajar firman Tuhan tiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Karena kita tahu segala sesuatu yang ada di depan mata kita, yang bisa kita raih, yang bisa kita capai, semuanya itu hanya sementara. Katakan sama orang sebelah-sebelahmu, semua di dunia ini cuma sementara. Amin. Cuma sementara. Yang kekal itu firman Tuhan. Amin. Yang kekal itu kasih Tuhan. Ya, yang lain itu sementara. Kalau diberikan Tuhan, kalau diberkati Tuhan, puji syukur ya sama Tuhan. Biarlah kita pakai untuk perkara-perkara yang kekal. Bukan untuk kita pakai hanya kepentingan diri kita, kesenangan kita, ataupun hanya untuk memuaskan daging kita. Ya, itu lebih berbahaya lagi kalau hanya untuk memuaskan daging kita. Saya akan bawa saudara untuk melihat dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 6, tapi dalam bahasa Indonesia masa kini. Saudara punya bahasa Indonesia masa kini? Siapa yang punya di aplikasinya bahasa Indonesia masa kini? Saudara harus punya, karena saudara hidup di masa kini, bukan di masa lampau. Halo? Betul tidak? Kita harus update, kita harus up to date. Ya. Minggu yang lalu kita dibagikan Alkitab gratis sama LAI TB2. Ya. Ada beberapa orang saya undang sebenarnya, karena saya juga panitianya waktu itu. Ya. Kalau saudara nggak datang sangat disayangkan. Gratis, kalau saudara beli ini lebih dari 100.000 ini. Gratis. Covernya hardcover. Bagus lagi. Banyak kata-kata yang tadinya sulit dimengerti, sekarang lebih mudah dimengerti. Saudara tahu nggak ada kata ganja di Alkitab? Nah, nggak tahu kan? Nah, selama ini jadi perdebatan besar itu di para ahli-ahli biblika di Indonesia ini. Akhirnya ditemukan kata aslinya, ganja itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu tiang penyanggah. Selama ini kalau ada anak nanya sama bapaknya hamba Tuhan, bapaknya hamba Tuhan loh. Ditanya sama anaknya, "Pak, itu kok di Alkitab ada kata ganja tuh? Ganja itu apa, Pak?" Bapaknya bilang, "Ada ya." Pas dikasih tunjuk, "Itu artinya apa, Pak?" Orang ngertos. Nggak ngerti. Ya. Pernah kan baca kalau di Matius, Abraham memperanakkan ini, ada yang nggak ngerti loh memperanakkan. Ada. Sebenarnya kata yang paling tepat itu memiliki anak, mempunyai anak, makanya diubah. Halo. Bayangin dari tahun 74 baru kemarin direvisi. 49 tahun hampir. Ya, kalau di negara lain ada yang lebih cepat. Tapi ya itulah keberagaman kita. Amin. Karena ini kan LAI ini lembaga bukan hanya dari gereja-gereja Protestan tapi juga dari Katolik. Sama-sama para ahlinya. Bayangin, di negara lain belum tentu bisa kerjasama. Cuma di Indonesia Protestan dan Katolik bisa kerjasama.
Wah, puji syukur ya. Luar biasa ya. Karena ada apa? Ada kerendahan hati. Ada salah satu yang mengalah untuk mencapai kesepakatan agar Alkitab ini bisa bermanfaat bagi semua umat. Amin. Nah, kalau kali ini saya mau bawa saudara baca dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dan judul khotbah saya hari ini, adakah kebahagiaan sejati? Ya. Saudara harus set your mind, ya, set ruangan di dalam pikiran dan hati saudara untuk nangkep firman Tuhan hari ini. Kalau enggak, saudara akan sepanjang hidupmu akan salah persepsi tentang kebahagiaan. Ya. Kita lihat, sudah ada yang punya? Kalau yang punya sama-sama atau enggak punya, tampilin ke depan. Bisa kebaca enggak ya? Ada yang bisa kebaca enggak? Kalau bisa kebaca, mari kita baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat ke-6 kita baca sama-sama. Mazmur Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kuhormati orang-orang suci di negeri ini. Kesukaanku ialah tinggal bersama mereka. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Engkau memberi segala yang kuperlukan. Nasibku ada di tangan-Mu. Sungguh indah pemberian-Mu bagiku, sangat menyenangkan hatiku. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya, dari pembacaan ayat-ayat ini, saya waktu baca ayat-ayat ini timbul beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ya, antara lain, yang pertama, apakah topik mengenai kebahagiaan perlu dibahas dalam lingkungan kekristenan? Perlu nggak kira-kira? Siapa yang merasa perlu? Oh, cuma 2 orang di depan. Siapa yang merasa topik dalam kekristenan soal kebahagiaan itu perlu dibahas? Wah, nggak semua. Berarti yang lain nggak mau bahagia? Nggak perlu dibahas ini ya? Perlu nggak dibahas? Ya. Tentu saja perlu. Pertanyaan lanjutnya, mengapa? Mengapa perlu? Kenapa perlu? Ada yang berani kasih komen nggak? Kenapa perlu? Mengapa perlu dibahas? Supaya tahu mana yang benar. Kebahagiaan yang benar itu yang seperti apa. Ya. Saudara harus tahu, semua orang di dunia ini berlomba-lomba mencari kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah saudara setuju dengan pernyataan saya ini? Tunggu dulu, jangan iya-iya dulu. Inilah kadang-kadang orang Kristen ini, ya amin, ya tapi nggak mikir gitu loh. Tuhan itu kasih pikiran, kasih hati supaya kita berpikir dan kita mempertimbangkan. 2 hal ini penting. Banyak orang kata-katanya nggak bisa dipegang karena dia nggak pakai ini, nggak pakai ini. Contohnya siapa? Petrus. Kita belajar dari Petrus. Petrus tuh kalau ngomong nggak pakai ini, nggak pakai ini. Ceplas-ceplos terlalu cepat. Waktu Yesus bilang, aku sebentar lagi pergi. Kemana aku pergi kamu nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa ikut, kata Petrus? Aku akan berikan nyawaku kepadamu. Kata Yesus, alah ini anak ini bocah. Sebelum ayam berkokok, kau sudah nyangkal aku 3 kali. Pertanyaannya sama orang sebelah-sebelahmu, perkataanmu bisa dipegang enggak?
Hati-hati loh jadi orang Kristen. Kita ini surat terbuka. Orang akan melihat kita setiap hari, bahkan setiap saat. Dan pertama kali yang akan mereka lihat adalah apa? Yang mereka akan nilai apa? Perkataan kita. Karena apa? Karena sehari seorang wanita akan mengeluarkan 20.000 kata-kata. Dia perlu 20.000 kata-kata supaya hatinya lega. Pria cuma butuh 7.000. Hampir sepertiganya. Wanita 3 kali lipat dari laki-laki. Jadi para pria, saya kasih tahu, jangan cepat-cepat ngomong istrimu cerewet. Karena memang wanita butuh 3 kali lipat daripada perkataanmu. Karena beribu-ribu kata, kemungkinan besar kita bisa salah nggak ngomong. Kemungkinan besar kita bisa mengingkari nggak perkataan kita. Oh iya, jangan macam-macam dengan kata-kata kita. Makanya orang bodoh yang berdiam diri, kata Amsal, disangka bijak. Terlalu banyak kata-kata juga nggak bagus, hati-hati. Belajar untuk kita pakai ini. Pertimbangan kita di sini dan di sini. Halo, ada amin? Ya. Jadi apakah Anda setuju dengan pernyataan saya tadi? Tunggu dulu. Kalau semua orang mencari kebahagiaan, mengapa ada orang-orang yang bunuh diri? Coba jawab saya. Oh, di Jepang itu semakin banyak orang bunuh diri. Korea juga. Di Indonesia mulai meningkat. Hari-hari terakhir ini. Kenapa ada orang yang bunuh diri? Kenapa ada orang yang rela hidup menjadi pertapa? Bukankah itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memang tidak ingin bahagia? Blaise Pascal katakan ini. Tahu nggak Blaise Pascal? Yang menemukan hukum Pascal. Dia itu anak Tuhan. Dia orang Kristen. Dia bilang ini, pada dasarnya setiap orang mencari kebahagiaan. Dan itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena banyak orang dasarnya adalah mencari kebahagiaan. Makanya dia terdorong oleh hal tersebut untuk melakukan sesuatu. Ya. Misalnya, ada orang yang menyetujui perang. Betul? Ada orang yang menyetujui perang. Tapi ada juga orang yang menolak perang, betul nggak? Betul tidak? Pada dasarnya motifnya sama. Motifnya sama-sama nyari kebahagiaan itu. Di satu pihak, orang-orang yang ingin menguasai sumber daya sebanyak-banyaknya, itu yang membuat mereka ingin perang. Ingat nggak? Abad 16, orang-orang dari Spanyol, dari Portugis, dari mana-mana menjelajah seluruh dunia. Apa ininya, motonya? God, glory, gospel. Makanya jangan heran di bangsa ini saudara-saudara kita sangat tidak suka sama kita, orang-orang Kristen. Karena pada dasarnya datang itu dari Eropa dengan moto seperti itu. Karena ingin menguasai sumber-sumber daya. Makanya di Afrika, saudara pernah baca nggak tentang Raja Leopold? Raja Leopold itu dari Belgia membunuh orang Afrika lebih banyak daripada Hitler membunuh orang Yahudi. Lebih banyak. Tapi nggak pernah disinggung. Jarang sekali disinggung. Makanya orang-orang Afrika mengatakan, apakah kami tidak dianggap manusia? Apakah karena Hitler membunuh orang kulit putih?
dan orang-orang Yahudi. Makanya dia dianggap manusia terkejam di dunia. Padahal ada satu orang yang melakukan lebih kejam, tapi terhadap orang-orang kulit hitam. Apakah orang kulit hitam bukan manusia? Saudara, kalau saudara suka baca sejarah, saudara akan mengerti mengapa kita punya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mengasihi segala bangsa. Segala suku bangsa dan bahasa. Tidak peduli apa warna kulitmu. Tidak peduli apa latar belakangmu. Dia sangat mengasihi kita dan dia siap mati untuk kita dan dia sudah buktikan. Amin. Ya. Orang yang tidak setuju perang adalah orang yang ingin hidup damai. Dia menghindari perang. Betul nggak? Ya, tapi tujuannya sama. Kedua belah pihak ini pada dasarnya adalah ingin bahagia. Namun caranya berbeda. Caranya yang berbeda. Bahkan orang bunuh diri pun sebenarnya sedang mencari kebahagiaan. Kok bisa? Mereka pikir dengan mengakhiri hidup mereka berpikir mereka terlepas dari penderitaan. Orang pertapa juga seperti itu. Mereka menolak kemewahan, ya, seperti Buddha Gautama. Sebenarnya dilatar belakangi oleh kebahagiaan. Buktinya apa? Kalau orang Buddha sering mengucapkan apa? Kalau dia ketemu, Sabe sata bhavantu sukitata. Artinya semoga semua makhluk berbahagia. Kalau yang latar belakangnya dari Buddha dulunya, sebelum menjadi orang percaya pasti tahu itu. Biarlah semua makhluk turut berbahagia. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, setelah semua kebahagiaan itu, ya, ada yang mencarinya kebahagiaan itu dengan kekayaan, ada yang mencarinya dengan kekuasaan, ada yang mencarinya dengan ilmu pengetahuan, ada yang mencarinya dengan mengasingkan diri dari dunia ini untuk mengejar hal-hal spiritual. Pertapa kan seperti itu, betul nggak? Makanya kalau di India itu setiap hari muncul agama baru. Pertapa dari mana? Keluar dari tanah, bawa agama baru. Keluar dari gua, bawa agama baru. Makanya jangan heran ada ribuan dewa di sana. Ya. Tetapi setelah semua itu didapat, pertanyaannya, apakah pasti orang tersebut merasakan kebahagiaan? Bisa jadi, bisa juga enggak. Dan biasanya kebahagiaan yang dicari di dunia ini itu enggak berlangsung lama. Enggak berlangsung lama. Ada timbul kecemasan kalau orang cari kebahagiaan dari dunia ini. Selalu ada pertanyaan ini kalau orang cari kebahagiaan dari dunia ini. Jangan-jangan setelah aku bersusah payah mencapai semuanya ini, kekayaan, harta benda, kekuasaan, jangan-jangan nanti ini bisa hilang. Nanti ini bisa lepas. Nanti ini bisa berakhir. Akhirnya orang tersebut mencari cara supaya kebahagiaan itu tidak lepas. Contoh, orang beli mobil baru supaya dia merasa mobilnya aman. Kalau terjadi apa-apa dia nggak terlalu beli asuransi toh. Betul nggak? Dia pengen terus lihat mobilnya kelihatan kinclong. Kalau ada apa-apa ada asuransi.
Dan seandainya kebahagiaan itu terus dapat terwujud sampai akhir hayatnya, masih ada satu ancaman. Tahu apa itu? Satu ancaman yang akan mengakhiri kebahagiaan. Tahu apa namanya itu? Nggak ada yang tahu. Kematian. Jadi ada satu perasaan di dalam hati seseorang, kalaupun dia sudah mencapai segalanya di dunia ini, ada satu perasaan di dunia ini bahwa segala sesuatu tidak bisa dia nikmati selamanya. Makanya orang setelah mencapai segala sesuatu, dia kaya, dia ini, bahkan ketika dia sudah capai itu, dia sendiri nggak merasa bahagia karena terlalu merasa terancam. Terancam akan berakhir. Dan dia tidak bisa menikmatinya. Jadi kesimpulannya apa? Di dunia ini tidak ada kebahagiaan sejati. Nggak ada. Itu pertanyaan pertama. Dan jawabannya seperti itu. Tidak ada kebahagiaan sejati di dunia ini. Ya. Yang dari dunia ini tidak ada. Yang kedua, jika demikian, pertanyaannya dilanjut. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga bernasib sama? Kita sebagai anak-anak Tuhan nasibnya juga sama dengan orang-orang yang tadi? Dengan gambaran yang saya gambarkan tadi? Sama nggak nasibnya? Menurut saudara sama atau tidak? Alkitab jelas sekali mengajarkan bahwa kita dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati dan bisa kita nikmati sepanjang masa. Tetapi itu hanya bisa kita dapatkan jika yang kita kejar dengan cara yang benar. Mazmur tadi kita baca, Mazmur 16 ayat 1 sampai 6, itu kalau disimpulkan menyatakan kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dan berlangsung selama-lamanya jika kita menjadikan Allah sebagai harta kita satu-satunya. Mari kita bahas. Betul nggak? Konklusi dari semua ayat 1 sampai 6 itu pernyataan bahwa kita bisa bahagia selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi selama-lamanya sampai kekal. Itu kalau kita menjadikan Allah yang di dalamnya ada kesatuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yang kita sembah di dalam Yesus, itu yang menjadi jaminan kita. Ayat yang pertama, Daud katakan ini, jagalah aku ya Allah. Dalam bahasa Ibrani Daud menggunakan kata El, menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Daud itu tahu betul perlindungan sejati, perlindungan yang sempurna itu hanya dapat diberikan oleh Allah, bukan oleh pengawal-pengawalnya. Pengawal-pengawal Daud hebat-hebat enggak? Pengawal Daud pernah kalah enggak? Triwira itu dibilang tangan kanan sama tangan kiri sama kuatnya. Kata wong Palembang tuh ya, yang pacak tangan kanan tangan kiri kuat itu cuma bro. Berarti dia tentaranya itu, pengawalnya itu kuat-kuat nggak? Lincah-lincah nggak? Oh jangan coba-coba deket-deket Daud. Pengawal-pengawal Daud itu mengerikan. Tapi bagi Daud, cuma Allah perlindungan yang paling sempurna. Coba saudara perhatikan. Kalau orang sudah kaya, kalau jabatannya tinggi, kalau dia terkenal, artis-artis,
Dia selalu nyewa apa? Bodyguard. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu, Tuhan itulah perlindunganmu yang paling sempurna. Makanya Daud gak pernah takut sama siapapun. Daud itu gak pernah takut sama siapapun. Waktu dia masih unyu-unyu, imut-imut, lihat Goliat itu, dia malah gerem, mau cepat-cepat maju ke medan perang. Yang lain pada sembunyi, dia malah mau maju. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan adalah perlindungannya. Karena Mazmur 91 katakan apa? Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Dengan kepak sayapmu, kau melindungi aku, kesetiaanmu perisai hidupku. Ku tak akan gentar lagi tentang apapun juga. Kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan janjimu Bapa, dan perlihatkan keselamatan yang datang darimu. Saudara, kalau saudara renungkan betul-betul kata-kata Mazmur itu, seharusnya tidak ada lagi yang bisa menggentarkan hati kita. Kita nggak gentar. Kalaupun kita takut, Daud katakan, di saat aku takut, hatiku ini percaya. Amin. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan dari ayat itu. Yang kedua, kita lihat, kemudian Daud di ayat kedua melanjutkan dengan mengambil komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Dikatakan, Engkaulah Tuhanku. Daud menyatakan relasi pribadinya dengan Allah. Dia mengatakan, Engkaulah Tuhanku. Iya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Iya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu. Kapan saudara? Selagi ku ada. Kalau orang punya relasi, ini yang akan terjadi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Yalah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Wow. Daud itu pribadi loh ngomongin sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan itu gak umum-umum, pribadi. Saya percaya kalau kita semua Bapak Ibu menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita,
di dalam hubungan pribadi kita. Maka saya yakin dan percaya mulut kita ini akan dipenuhi puji-pujian. Amin. Mulut kita akan memperkatakan firman. Amin. Daud katakan, Engkaulah Tuhanku. Allah bukan hanya maha kuasa yang tidak terjangkau di luar sana, tetapi Allah juga mempunyai relasi dengan Daud. Dan Daud menjadikan relasinya ini secara pribadi. Dan apa yang didapat Daud? Apa yang didapat Daud? Coba, Daud mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Apa yang dikatakan Daud? Tidak ada yang melebihi engkau. Tidak ada yang melebihi engkau. Saudara, kalau saudara, hubungan saudara dan saya sama Tuhan pribadi dan menganggap dia satu-satunya harta kita yang paling berharga, maka yang lain tidaklah berarti apa-apa dibandingkan Kristus. Tidak ada yang melebihi Tuhan. Tidak ada. Di sini Daud menunjukkan bahwa tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Semua hal yang bisa dinikmati Daud dalam hidupnya hanya dapat terjadi karena dia terlebih dahulu mempunyai relasi dengan Tuhan. Makanya betul Yesus katakan apa di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Relasi dengan Tuhan inilah yang membuat dia memiliki sukacita ketika bergaul dengan siapa, saudaraku? Coba lanjut. Sukacita, karena sukacita dia dengan Tuhan, hubungan relasinya dengan Tuhan itu pribadi, maka dia punya kebahagiaan bukan hanya terhadap Tuhan. Coba lanjut, slide-nya lanjut. Ayat 3 dikatakan gini, kesukaanku ialah tinggal bersama dengan orang-orang kudus, orang-orang suci di kota ini. Orang yang punya hubungan intim sama Tuhan, dia suka berkumpul dengan saudara-saudara seimannya. Dia senang bertemu dengan orang-orang kudus lainnya. Dia senang berjumpa dengan saudara-saudara seimannya. Kalau ada sampai kita ketemu saudara seiman kita nggak suka, kita marah, kita menggerutu, kita ngomel, saya akan kasih tahu kepada saudara, sebenarnya yang rusak itu hubunganmu dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan akan membuat kita, bukan hanya Daud, memiliki sukacita ketika kita bergaul dengan orang-orang percaya lain. Dan apa yang dikatakan Daud selanjutnya? Apa yang dikatakan Daud? Belum sampai situ. Dikatakan apa di ayat yang ketiga itu, keempat itu? Biarlah orang-orang yang menyembah dewa-dewa bertambah-tambah kesedihannya. Aku tidak mau berkorban kepada dewa-dewa, bahkan tidak mau menyebut nama mereka. Artinya apa? Daud itu tidak mau larut di dalam pergaulan dengan kehidupan orang-orang yang menyembah yang bukan Tuhan. Dia nggak bergaul dengan orang-orang yang nggak menyembah Tuhan. Bagi Daud, segemilang apapun kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan, bagi Daud bilang apa? Kesedihan mereka akan bertambah-tambah. Hidup mereka tuh menyedihkan sebenarnya. Jadi jangan pernah iri sama orang yang gak percaya Tuhan Yesus.
Kalaupun hidupnya kelihatannya diberkati, kelihatannya hidupnya punya jabatan, kelihatannya punya harta banyak, jangan iri. Daud bilang kesedihan mereka akan bertambah-tambah. Jadikanlah Tuhan hartamu satu-satunya. Ya. Jadikanlah saudara-saudara seimanmu adalah kesukaanmu ketika bertemu. Karena itu menunjukkan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita ngomong kita mengasihi Tuhan, tapi ketemu saudara seiman kita marah, kita benci, kita nggak suka, kita mau jauh-jauh dari dia. Bagaimana mungkin? Yang nggak kelihatan kita ngomong kita mengasihi dia, tapi yang kelihatan nggak kita kasihi. Berat itu. Berat itu. Kemarin saya sama Epin sama Yobel, kami iseng-iseng puter Papi. Dilan itu hidup sejaman Papi dulu sekolah. Iya, saya bilang Dilan 90 itu sejaman Papi, sejaman Pak Krisnan. Waktu dia telepon, aku rindu. Aku juga rindu. Kamu nggak usah rindu, biar aku aja. Rindu itu berat. Biar aku aja yang rindu. Masa sih cuman Tuhan yang rindu untuk bergaul intim sama kita? Masa kita nggak rindu? Kalau orang cinta itu ya, dua-duanya rindu. Halo? Masa sih kita, saudara seiman kita rindu ketemu kita enggak? Katanya diikat tali kasihnya Tuhan yang tidak bisa di break, tidak bisa dipatahkan oleh kebencian, oleh segala macam dendam. Tapi ketemu dia kita nggak bisa ketemu. Berat itu. Bilang kalau kau ketemu sama saudara seiman kau nggak rindu, berat. Berat hidupmu. Iya, berat. Saya kasih tahu berat. Kau lebih senang akhirnya bergaul sama orang-orang yang gak kenal Tuhan, dan ujung-ujungnya nilai-nilaimu akan berubah. Hati-hati saudara. Bersyukurlah sebagaimanapun keadaan saudara seimanmu. Ya, setiap orang punya takaran iman masing-masing, jangan diukurkan sama kita. Jangan saudara. Menyedihkan kalau kita ukurkan semua sama ukuran kita. Nggak ada yang bisa sampai. Ukurkanlah kasih kita sama kasih Tuhan. Ada satu pernyataannya yang kami ngekek-ngekek. Cintaku hanya seujung kuku, tapi akan terus bertumbuh. Asyuh. Kata Yobel, biarlah cinta kita hanya seujung kuku sama Tuhan, tapi terus bertumbuh. Saudara, perlu sekali-sekali anak-anak remaja kita itu ditemenin kalau nonton film-film gitu. Biar kita bisa kasih pencerahan. Supaya apa? Mereka juga tahu pengalaman kita. Pas adegan pertama kan, Dilan naik motor rame-rame bawa itu. Gelarnya cukup seram, Panglima Tempur. Wah, sama kayak papa atau Yobel. Biarlah dulu kita Panglima Tempur, tapi biarlah sekarang kita Panglimanya Tuhan. Bukan lagi untuk bertempur dengan manusia, tapi bertempur untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Ya. Relasi kita dengan Tuhan akan membuat kita sukacita ketemu dengan saudara-saudara seiman kita. Ya. Terakhir, Daud berkata apa? Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Wah, keren banget. Ini keren banget. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Daud tahu bahwa harta terbesar baginya bukan kekayaan, bukan prajurit,
bukan seluruh isi kerajaannya. Harta terbesar Daud adalah Tuhan, dan bagi Daud itu cukup. Christ is enough for us. Kristus itu cukup bagi kita. Daud, saya mau kasih tahu sama saudara, Daud itu orang perjanjian lama tapi dengan mental perjanjian baru. Ada nabi-nabi yang kita baca di perjanjian lama tapi mentalnya perjanjian baru. Yeremia, Yesaya, Yeskiel, itu orang-orang yang walaupun hidup di perjanjian lama, mental mereka mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Jangan kita ngakunya umat perjanjian baru, tapi mental kita perjanjian lama. Selalu mengukurkan orang dengan hukum, selalu mengukurkan kekayaan dengan harta benda, kepemilikan. Tidak. Ya kalau di perjanjian lama kan orang kaya itu kepemilikan semuanya. Betul? Tapi biarlah cuma Tuhan milik kita. Satu saja. Hanya Kau milikku di sorga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sampai kapan? Selamanya, selamanya. Bilang sama sebelah-sebelahmu, aku gak mau tahu kau punya apapun kecuali Kristus. Itu yang paling keren. Itulah hartamu yang paling keren. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Aku tidak mau tahu tentang apapun juga di antara kamu kecuali Kristus. Amin. Itulah harta kita sesungguhnya. Lalu dia bilang apa? Sama Tuhan. Engkau memberikan segala yang kuperlukan. Engkau memberikan segala yang kuperlukan. Dan itu sangat menyenangkan hati. Dari Mazmur Daud ini, kita tahu bahwa memperoleh kebahagiaan sejati itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang bernilai dalam hidup kita. Rasa puas, rasa cukup hanya bisa kita dapatkan ketika kita memiliki apa yang tidak terbatas dari Tuhan. Saudara, di dunia ini semua terbatas. Semua ada waktunya. Tapi Allah itu kekal dari kekal. Amin. Kenapa doa Bapa kami kita minta makanannya? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kita nggak doa? Berikanlah kami 1 bulan kecukupan makanan kami. Kenapa kita nggak doa? Berikan kami 1 tahun kecukupan makanan kami. Kenapa kita minta makanan kita tiap hari, dari hari ke hari? Karena Tuhan mau kita mengandalkan Dia tiap hari. Saudara, hati-hati dengan doa kita. Kita bisa jadi tamak ketika kita nggak ngandalin Tuhan. Mintalah tiap hari kecukupan, secukupnya. Karena kalau kita nggak minta itu, hati-hati, kita bisa tamak. Makanya Yesus bilang, hati-hatilah dengan ketamakan. Hati-hati. Kalau kita punya Tuhan yang memberikan segala keperluan kita, kita akan merasa cukup. Lebihnya kita pakai untuk memberkati orang.
Lebihnya kita pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Lebihnya kita bisa pakai untuk melakukan perkara-perkara bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang terakhir, aplikasinya. Mari kita periksa hidup kita. Halo? Apakah Tuhan telah menjadi harta satu-satunya dalam hidup kita? Apakah kita mengejar relasi dengan Tuhan lebih dibandingkan dengan yang lainnya? Mana yang lebih kita kejar? Bisnis kita? Kekayaan? Kejayaan daripada Tuhan? Kalau sampai kita kejar segala sesuatu dari dunia ini, ingat, berakhirnya sia-sia. Tapi kalau kita kejar Tuhan, kebahagiaanmu akan selama-lamanya. Seringkali kita mengalami kecemasan karena kita salah menyandarkan kebahagiaan kita. Kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang fana, sementara kita mengabaikan hal-hal yang terpenting, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Kita larut dalam pola pikir dunia. Kita mengira kebahagiaan terwujud kalau kasur kita empuk, rumah kita besar, gaji kita yang banyak, istri kita cantik atau suami kita ganteng, mobil kita yang bagus, atau bahkan gereja yang membuat kita nyaman. Gereja di mana kita melayani sesuka hati, yang mendengarkan khotbah sesuai dengan keinginan kita. Bahkan perkara rohani kelihatannya itu bisa jadi hanya untuk menyenangkan diri kita, bukan Tuhan. Tapi ingat, waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang sebenarnya terjadi? Kan saya sudah pernah bagikan kan? Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Apa yang terjadi ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa? Hawa itu. Apa yang terjadi? Manusia merasa bahwa hawa nafsu dan pikiran yang ditawarkan iblis lebih mengenakan, lebih menyenangkan, lebih indah dibandingkan firman Tuhan. Ingat, alasan satu-satunya Hawa dan Adam menolak untuk makan buah pohon pengetahuan itu cuma satu alasannya, bahwa Tuhan yang ngomong, firman-Nya yang mengatakan jangan kau makan. Tidak ada alasan yang lain. Buah itu kelihatannya indah, tidak menakutkan, tidak sepertinya mendatangkan kematian. Tidak kan? Tidak seram. Dibilang indah, enak, sedap, mendatangkan pengertian. Satu-satunya alasan untuk mereka tidak makan buah itu cuma firman Tuhan. Tidak ada yang menakutkan dari pohon itu. Kenapa? Dari sejak awal Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tapi waktu Tuhan berfirman, jangan kau makan, itulah alasan satu-satunya. Hati-hati, dunia menawarkan sesuatu yang enak, yang indah, yang sedap, yang kelihatannya mendatangkan pengertian. Tapi ketika kau coba makan, selesai, damai sejahteramu hilang. Yang muncul ketakutan, relasimu dengan Tuhan terputus, relasimu dengan manusia akan saling menyalahkan. Betul nggak? Saling menyalahkan. Jadi jangan set prioritasmu salah. Kejarlah hubungan dengan Tuhan. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, meninggalkan relasinya dengan Tuhan, mereka menganggap ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita anggap nilainya lebih tinggi daripada Tuhan, itu buat kita jatuh. Hati-hati saudaraku, apa yang kelihatannya yang ditawarkan dunia, yang menawarkan kebahagiaan, bisa jadi itu mematikan. Ya. Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan pikiran yang luar biasa, sehingga kita bisa memiliki keinginan yang tidak terbatas. Betul kan? Kan diciptakan sedikit lebih rendah dari Tuhan dibilang. Makanya daya imajinasi kita, kreasi kita tuh luar biasa. Karena diciptakan sedikit lebih rendah. Kalau Mazmur katakan, Mazmur 8 itu.
Oleh karena itu, saya mau kasih tahu kepada saudara, pada saat kita memperoleh segala sesuatu, akan selalu kita akan menginginkan lebih. Karena tadi kita ini diciptakan punya daya imajinasi yang luar biasa, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tidak terbatas sebenarnya. Oleh karena itu, saat kita memperoleh sesuatu, maka kita akan menginginkannya lebih. Udah pasti itu. Sekarang saya tanya nih, waktu saudara haus nih, haus bener. Kemarin Josephine laparnya nih, Pak aku laparnya Pak. Disodorin mamanya apa aja dimakan. Dia diam sebentar, dilihatnya masih ada 2 potong ayam. Selihat-lihatan sama saya, kayak Om Pelempang nak ngadu ilmu kan. Kenapa masih lapar? Iya laparnya. Ambil nasi lagi. Semisalnya saudara haus nih, haus bener ya. Rasanya tenggorokan, aduh keringnya nih. Dikasih orang es teh, tiba-tiba muncul tangan di slow motion. Es teh. Diminum langsung, mau gelasnya besar juga, habis pasti ya. Muncul lagi tangan lagi, 2 kali. Masih sih diambil tapi biasa baik sudah. Tambah lagi. Sudah biasa baik. Pasti ingin yang lebih daripada es teh. Ya. Jadi saudara, kalau kita keinginan kita itu hanya dipuaskan dengan kekayaan, kebutuhan materi, anak istri, bahkan kebutuhan seksual sekalipun yang sudah mengerti dan berumah tangga, hati-hati, semuanya itu tidak akan pernah memuaskan kita. Justru itu akan membuat kita makin haus. Makanya Yesus bilang apa sama wanita Samaria? Mana suamimu? Oh, aku gak punya suami. Betul, apa katamu? Kau sudah 5 kali punya suami. Artinya dia sudah gonta-ganti, gak pernah puas. Makanya Yesus bilang, kalau kau minum dari sumur ini, kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum dari apa yang akan aku berikan, dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau dari dunia ini saudara gali terus, saudara cari terus, saudara akan haus. Tapi kalau saudara dapatkan itu dari hubungan intimmu dengan Tuhan, kau akan puas. Kau akan dipuaskan Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Saya mau kasih tahu satu lagi contoh. Kira-kira berapa sih gaji yang bisa buat kita puas? Siapa yang sini kerja? Adit. Ini biar didengar nih. Kira-kira berapa sih gaji yang buat kau puas? Nggak bisa ngomong dia. Nggak bisa ngomong. Siapa di sini yang kerja? Saya mau tanya, berapa gaji yang kira-kira bisa bikin kau puas? Nggak berani ngomong. Taruhlah 50 juta sebulan. Dengan kehidupanmu yang sekarang ini, mungkin gaji 50 juta terlalu berlebihan ya. Tapi coba kalau kau bergaji sebesar itu, kira-kira cukup atau enggak? Kalau sekarang kau mungkin cuma pakai sepeda motor, dengan gaji segitu, maka kau akan pingin punya mobil bagus. Dan tentu perawatannya akan mahal. Kalau kau bangga dengan pakaianmu yang sekarang, kalau kau punya gaji 50 juta, kau akan cari pakaian-pakaian yang bermerek, jam tangan yang mahal, HP yang bagus,
minyak wangi yang bisa bikin kelenger seluruh ruangan ini. Minyak nyong-nyong. Kau akan cari hobi yang paling mahal dan sebagainya. Kau akan menyesuaikan dengan gajimu. Lama-lama saya kasih tahu, gaji segitu nanti lama-lama akan kurang. Salomo punya 700 istri, 300 gundik. Ada yang mau coba? Satu istri 3 tahun gilirnya. Lah 365 hari. Nak gile. Tapi apa yang dikatakan Raja Salomo? Salomo di dalam pengkhotbah katakan, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Kita sering kali baca di pengkhotbah, seperti usaha menjaring angin. Dit, kalau gajimu terasa kecil hari ini, tapi kau mempergunakannya dengan rasa syukur dan kau menjadikan Allah yang kita sembah, Yesus, sebagai providermu, penyediamu, maka berkat Tuhan yang akan memeliharamu, bukan gajimu. Amin. Begitu juga dengan kita semua. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali Yesus katakan gini, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Dia kasih perumpamaan ini kan, di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jika pikiran kita sudah dibukakan Roh Kudus, maka kita akan mengerti bahwa Kristus itu cukup bagi kita, karena kita sudah memiliki harta yang tak ternilai. Christ is enough for us. Yesus itu cukup bagi kita. Apalagi yang perlu ditambahkan? Jika kita sudah memiliki seluruh samudra, kalau kita sudah memiliki seluruh samudra, masihkah kita menimba air karena kita merasa kurang? Yesus adalah sumber yang tak pernah habis-habisnya. Masihkah kita harus menggali lagi? Nikmati dia. Nikmati dia. Jadi Bapak Ibu, komitmen kita, mari kita belajar untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya milik yang paling berharga dalam hidup kita. Tapi saya percaya tanpa dibukakan oleh Roh Kudus, maka pikiran kita akan terus tertutupi, akan terus terselubungi bahwa kebahagiaan hanya terjadi bila kita memperoleh dan mengejar seperti yang orang lain kejar, kenikmatan duniawi. Kalau Roh Kudus nggak buka, nggak akan terbuka keselubung itu. Makanya minta Roh Kudus membuka pikiran kita, mengajari kita, menuntun kita kepada keseluruhan kebenaran. Karena itu kita harus belajar lebih intim dengan Tuhan melalui doa, melalui saat teduh, melalui baca Alkitab kita. Ya, kalau saya berpantun di LAI kemarin, pergi ke pasar membeli pisang. Pisang ditaruh di dalam mobil pick up. Kalau Anda ingin hidup tenang, bacalah terus Alkitabmu. Baca terus. Kalau ingin hidup tenang, baca Alkitab kita. Harta kita di situ. Harta terpendam kita di situ. Amin. Amin. Mari kita tutup semua Alkitab kita.